kamu akan menanggung roda api ini sampai ada orang yang menggantikanmu, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Zaman dahulu di Banaras itu ada seorang saudagar yang terkenal. Dia suka berdagang ke luar daerah menggunakan perahu ya, atau kapal. Nah, pada saat itu saudagar ini melihat istrinya yang sedang mengandung tua. Ya, kemungkinan beberapa bulan lagi akan melahirkan. Terus teman-temannya itu menyarankan kepada saudagar ini untuk memberi nama anaknya sebelum dia pergi berlayar. Memberi pesan bahwa ke istrinya untuk memberi nama anaknya, jika anaknya lahir laki-laki maka harus diberi nama perempuan. Nah, setelah berpamitan akhirnya saudagar ini berlayar bersama teman-temannya. Nasib naas terjadi pada saudagar. Saudagar beserta rombongannya terkena badai dan akhirnya tenggelam dan meninggal. Selang beberapa waktu, istri saudagar ini melahirkan seorang anak laki-laki sesuai mandat dari suaminya. Akhirnya anaknya ini diberi nama anak perempuan. Anaknya ini sama istri saudagar ini diasuh dengan cinta kasih sayang, dengan tulus, dengan perhatian seorang ibu. Dan anak ini tumbuh menjadi anak yang sangat pandai, cerdas, ya, sangat pintar. Waktu berselang, akhirnya anak ini menjadi anak remaja. Setelah remaja, anak ini bertanya kepada ibunya, "Bu, dulu ayahku bekerja sebagai apa?" Nah, saya sebagai seorang anak laki-laki harus meneruskan pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh ayahku. Nah, ibunya bingung. Nah, akhirnya ibunya mempunyai akal mengatakan, "Nak, dulu ayahmu adalah seorang pedagang kelontong. Nah, baik Bu, kalau begitu besok saya akan berjualan kelontong." Nah, betul, besoknya pemuda ini berjualan kelontong. Jualannya begitu laris. Nah, karena laris, akhirnya teman-temannya bilang, "Hei, ayahmu dulu itu loh bukan penjual kelontong, tapi dia adalah seorang penjual wangi-wangian." "Oh iya?" Ya, akhirnya besoknya anak ini berjualan wewangian. Setelah berjualan wewangian sangat laris, banyak yang beli. Nah, setelah pulang uangnya dikasihkan kepada ibunya. Terus besoknya lagi ketemu dengan pedagang lagi. Terus pedagang lagi ini bilang, "Sebenarnya ayahmu itu bukan seorang pedagang kelontong, bukan seorang penjual wangi-wangian, tapi dia adalah seorang penjual emas." Terus akhirnya besoknya pemuda ini beralih profesi menjadi penjual emas. Jual emas, berbagai emas dijual dan laris. Semua dagangannya habis. Nah, pedagang ini mulai bingung karena pemuda tadi itu menjadi kaya. Akhirnya dia bingung, wah ini si Maitri kaya ini bukan pesaing yang kecil, ini pesaing yang sangat besar. Sekarang tugas kamu untuk membujuk dia, memberitahu dia bahwa ayahnya adalah seorang saudagar yang suka berkeliling dunia, menyeberang lautan. Akhirnya begitu pulang dari pasar didekati oleh teman-temannya, terus dikatakan bahwa ayahnya dulu itu bahwa seorang saudagar yang suka berlayar. Sesampai di rumah,
sampai di rumah bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah dulu ayah saya itu seorang saudagar?" Nah, ibunya bingung mau jawab bagaimana. Dia takut kehilangan anak satu-satunya seperti kehilangan suaminya. Terus ditanya lagi sampai 3 kali. Akhirnya ibunya dengan perasaan sedih, "Iya nak, iya Maitri Kayaka, dulu ayahmu adalah seorang saudagar yang suka berlayar ke negeri seberang. Tapi nak, janganlah kamu mengikuti jejak ayahmu. Berlayar itu sangatlah berat. Musuhnya adalah ombak." Akhirnya Maitri Kayaka dengan tekad yang sangat kuat bilang begini, "Saya sebagai laki-laki calon pewaris tahta dari pewaris pekerjaan ayah saya harus meneruskan pekerjaannya. Besok saya bersama teman-teman akan berlayar." Nah, ibunya ini sangat sedih mendengar bahwa putra kesayangan satu-satunya ini akan pergi berlayar. Terus besoknya lagi sesuai dengan yang disampaikan oleh Maitri Kayaka tadi, ternyata Maitri Kayaka sudah mempersiapkan kapal dan juga kru, juga rombongan, juga barang dagangan. Dari kejauhan sebelum berangkat, ibunya memanggil, anakku sayang Maitri Kayaka, jangan pergi ke sana anakku, di lautan itu sangat bahaya." Pertama, Maitri Kayaka bilang, "Saya tetap pergi." Kedua, "Saya tetap pergi." Dan ketiga, ibunya ini dengan kasih sayangnya memeluk kaki anaknya, "Jangan pergi anakku, jangan pergi anakku." Nah, Maitri Kayaka ini marah. Akhirnya ditendang ibunya. Ditendang di kepalanya dan berdarah. Setelah itu meninggalkan ibunya dengan perasaan luka dan pergi berlayar. Nah, setelah di tengah lautan ombak pada waktu itu sangat ganas. Perahu dari Maitri Kayaka ini dihantam ombak dan hancur. Semua krunya meninggal, ya. Awak kapalnya meninggal, semua dagangannya juga meninggal, dan Maitri Kayaka dengan susah payah dia merangkul batang kayu untuk menyelamatkan diri. Nah, setelah menyelamatkan diri, dia merangkul kayu sampai di tepi lautan. Nah, begitu sampai di sana, dia tersadar, saya terdampar di suatu pulau. Mudah-mudahan di sini ada penghuninya, gitu. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam hutan mencari. Masuk di hutan, akhirnya ketemu sama pemukiman. Itu ada pemukiman, saya harus ke sana. Nah, begitu masuk gerbang, Maitri Kayaka ini disambut oleh 4 bidadari. "Selamat datang Rama, mari," gitu. Terus di sana disambut, diberi makan dengan enak, di sesajen yang banyak. Nah, setelah menetap beberapa lama, Maitri Kayaka ini tidak puas. Akhirnya dia pergi meninggalkan kota itu dan berlanjut ke kota selanjutnya. Begitu sampai di kota selanjutnya, begitu masuk ke pintu gerbang, dia disambut oleh 8 bidadari. Sama 8 bidadari juga sama, diperlakukan dengan istimewa, dikasih makan makanan yang enak, dikasih peristirahatan yang enak, dan dijamu semuanya, kebutuhannya dicukupi. Akan tetapi sebagai orang yang kurang puas, Maitri Kayaka pun melanjutkan perjalanan lagi. Nah, begitu melanjutkan terus perjalanan sampai meninggalkan kota dan masuk, melihat ini ada gerbang yang sangat besar sekali. Gerbang apa ya ini? Nah, begitu dia masuk ke gerbang ini, gerbang besar, begitu masuk langsung tertutup belakang, tertutup.
pintu gerbangnya tertutup. Nah, Maitreya ini bingung. Wah, dia menengok ke belakang, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, begitu masuk ke dalam, dia melihat, loh, kenapa ini ada orang kok memanggul, di kepalanya ada rantai yang panas, cakra yang panas, cakra api yang panas gitu, sampai kepalanya berdarah-darah. Nah, rasa belas asih cinta kasihnya Maitreya ini muncul. Loh, kenapa kamu begitu? Saya sudah menunggumu sejak sekian lama untuk menanggung roda api yang ada di kepala saya. Saya menunggu orang yang jahat atau istilahnya orang yang durhaka kepada ibunya. Begitu disampaikan begitu, Maitreya teringat dengan apa yang dilakukan kepada ibunya tadi. Langsung rodanya itu berpindah di kepalanya. Nah, terus orangnya ini bilang begini, kamu akan menanggung roda api ini sampai ada orang yang menggantikanmu, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Terus orang tadi meninggal dan terlahir kembali. Nah, terus akhirnya cinta kasih dari Maitreya ini muncul. Nah, dia berikrar begini, demi kebahagiaan semua makhluk, demi kesejahteraan semua makhluk, biarlah roda api ini aku menanggung selamanya. Semoga tidak ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, begitu besar cinta kasihnya itu, langsung Maitreya meninggal saat itu dan terlahir menjadi dewa. Itu sedikit cerita tentang pertobatan dari anak durhaka. Untuk sumbernya nanti ada di deskripsi, saya lampirkan. Terima kasih.